Salam sejahtera, saudara-saudara terkasih. Tema kita kali ini adalah kerinduan Tuhan Yesus, dan kita akan merenungkannya dengan kehidupan doa kita. Apakah kerinduan Tuhan Yesus bagi kita? Kerinduan seseorang itu paling jelas kita lihat di dalam doanya, apa yang didoakannya. Dan kalau kita lihat kerinduan Tuhan Yesus, kita bisa melihat dari doa-doa Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus doakan bagi kita kepada Bapa. Dan kali ini kita akan melihat sebagian dari doa Tuhan Yesus. Doa yang ia doakan di akhir pelayanannya di dunia menjelang ia disalibkan, yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 17, dan kita akan melihatnya. Yohanes 17 ayat 24 sampai 26. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara-saudara yang terkasih, O. Hallesby di dalam bukunya Doa menuliskan tentang kisah seorang pendeta tua, Samuel Ziller. Samuel Ziller memimpin sebuah sanatorium rohani di tepi pantai Zurich untuk merawat orang-orang yang secara fisik maupun mental sakit. Nah, apa yang paling menarik bagi Hallesby bukan tentang Ziller yang mempunyai karunia berkhotbah yang luar biasa. Bukan juga tentang Ziller, seorang organisator yang sangat baik. Tetapi hal yang menarik adalah ketika Ziller berdoa. Bagaimana Ziller berdoa? Ia selalu mendoakan kesembuhan orang-orang yang sakit. Seringkali ia berdoa untuk mendapatkan mukjizat. Namun yang menarik, doanya tidak pernah tanpa bagian ini. Jika hal itu akan memuliakan namamu, dan kemudian diteruskannya, namun kalau justru untuk memuliakan namamu, maka biarlah mereka tetap sakit. Dan jika itu sesuai kehendakmu, berilah kekuatan kepada mereka untuk menanggungnya, dan untuk memuliakan namamu melalui sakit mereka. Saudaraku, bagaimana kalau kita sedang sakit parah, atau orang-orang yang sangat kita kasihi sedang sakit parah, dan didoakan seperti itu? Saya bayangkan kalau saya, ketika kesembuhan dan mukjizat didoakan, pasti kita akan segera aminkan. Mungkin berulang-ulang kita akan aminkan. Tetapi bagaimana dengan bagian berikutnya? Ketika didoakan, kalau demi kemuliaan Tuhan, justru melalui sakitnya ia memuliakan Tuhan, biarlah ia tetap sakit, dan dimohonkan supaya dapat menanggungnya. Adakah amin? Saudara-saudaraku terkasih, kalau mau jujur, doa-doa kita hampir selalu sederetan list permintaan apa yang kita inginkan. Berdoa ujung-ujungnya adalah apa yang kita inginkan, dan seringkali kemudian kita sebut sebagai berkat Tuhan. Berdoa hanyalah semacam jalan keluar dari keadaan emergensi. Sembuh dari penyakit, usaha semakin maju, lulus ujian, dapat nilai bagus, dan seterusnya, dan seterusnya.
Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh memohon berkat-berkat Tuhan itu? Apakah kita tidak boleh memohon kesembuhan ketika sakit? Atau memohon jalan keluar ketika menghadapi masalah? Atau memohon suatu hal-hal yang baik terjadi pada kita? Tentu saja boleh. Dan kita memang diminta berdoa untuk itu. Alkitab juga menyatakan kepada kita. Di dalam Filipi pasal 4 misalnya, Rasul Paulus menasihati jemaat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Namun mari kita lihat, saudaraku, doa adalah hak istimewa yang Allah karuniakan untuk orang percaya. Dalam Galatia 4, hak istimewa untuk berdoa, berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Dan hak istimewa ini bagaimana kita peroleh? Hak istimewa ini kita peroleh karena Allah telah mengutus anaknya, lahir dari seorang perempuan, mati untuk menebus kita, dan kemudian bangkit. Maka bagaimana kita memperoleh doa? Hanyalah karena karya penebusan Kristus. Maka doa diberikan, dikaruniakan kepada kita, tidak pernah lepas dari tujuan penebusan kita. Di dalam Matius 6, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara yang terkasih, disinilah kita perlu waspada. Sebagian besar doa kita, kalau kita jujur, adalah tentang kebutuhan dan keinginan kita yang di dalam banyak hal tidak match dengan kehendak Tuhan. Bahkan John Piper di dalam salah satu bukunya dia menuliskan, doa-doa kita seringkali tidak banyak berisi tentang Allah atau kehendaknya. Doa yang kita artikulasikan sesungguhnya di dalam banyak hal bukanlah tentang hal-hal spiritual. Dan dari Alkitab kita bisa belajar. Kita menemukan beberapa tokoh yang berdoa, tetapi gagal menangkap penyingkapan-penyingkapan maksud dan tujuan doa diberikan. Bahkan berbuahkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Saul misalnya, di dalam 1 Samuel 13, ketika berada di dalam posisi terjepit di Gilgal karena dikepung Filistin, seringkali kita langsung menghakimi Saul bahwa ia tidak berdoa. Tetapi kalau kita lihat secara teliti, ia berdoa. Tetapi ironisnya, dia menunjukkan ketidaksabaran dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan ketika Samuel bertanya kepada Saul di ayat 12, ia menjawab, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Bukankah Saul mau berdoa kepada Tuhan, memohonkan belas kasihan? Tetapi ironis sekali, malah berbuahkan ketidaktaatan akan firman Tuhan. Dan itulah yang dikatakan Samuel di dalam ayat 13. Samuel berkata kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Atau di dalam Injil, Rasul Yakobus dan Yohanes bersama ibunya
Mereka pernah meminta Yesus untuk menetapkan tempat yang terkemuka bagi mereka di dalam kerajaan Allah. Dan Yesus menjawab mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Philip Yancey di dalam bukunya Doa Bisakah Membuat Perubahan mengatakan doa-doa seperti itu hanyalah melayani diri sendiri dan tidak sesuai dengan karakter dan kehendak Allah. Mereka berfokus kepada kepentingan diri sendiri dan bukan pada kehendak Allah. Atau peringatan Yakobus di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 3 sangat jelas. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudaraku, kita perlu waspada. Doa bukanlah tentang keinginan kita. Doa adalah tentang keinginan Tuhan bagi kita. Lalu, apa yang Tuhan rindukan bagi kita orang percaya? Dan seharusnya di dalam kerinduan Tuhan inilah doa-doa kita semakin bertumbuh. Mari kembali kita melihat dalam doa Tuhan Yesus yang dicatat pada Yohanes 17 tadi. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Wow, inilah doa Tuhan Yesus. Apakah kerinduan Tuhan Yesus bagi kita? Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus merindukan kita, orang-orang percaya, terus berada bersamanya. Mengapakah Yesus merindukan agar kita berada terus bersamanya? Apakah Yesus kesepian? Mari kita perhatikan lebih lanjut bagian ayat 24 ini. Agar mereka memandang kemuliaanku. Yesus berdoa, aku rindu supaya mereka ada bersama-sama dengan aku. Agar mereka memandang kemuliaanku. Maka kita lihat, saudaraku, sesungguhnya hal ini tidak mengungkapkan bahwa Yesus kesepian. Bahwa doa Tuhan Yesus ini menyangkut kebutuhan Yesus. Tetapi hal ini justru mengungkapkan perhatian Yesus kepada kebutuhan kita yang sesungguhnya. Yang perlu dipenuhi dan dipuaskan. Kerinduan Tuhan Yesus ini adalah untuk kita dan bukan untuk dia. Agar mereka memandang kemuliaanku. Saudara-saudara terkasih, ini mengingatkan kita. Ketika biasanya di dalam masa-masa Natal, kita merenungkan apa artinya Yesus turun ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging, supaya kita dapat melihat kemuliaannya. Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita dapat melihat kemuliaannya. Dan sebelum ia disalibkan, ia memohonkan suatu kerinduannya yang terdalam kepada Bapa. Bapa, aku rindu supaya mereka ada bersama-sama dengan aku dimanapun aku berada, supaya mereka memandang kemuliaanku. Apakah kerinduan Tuhan Yesus? Mengapa Tuhan Yesus merindukan, ia mendoakan kita tetap bersama-sama dengan dia? Yang pertama, memandang kemuliaan Yesus. Inilah kerinduan Yesus bagi kita. Apakah artinya memandang kemuliaan Yesus? Sinclair Ferguson
Di dalam bukunya Children of the Living God mengatakan, memandang kemuliaan Yesus ini berbicara tentang pemulihan dignity manusia. Seperti kita lihat di dalam Mazmur 8, kita diciptakan hampir sama seperti Allah, segambar dan serupa dengan Allah, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Tetapi di dalam dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah, gagal memuliakan Allah, dan sekarang kita memandang kemuliaan Allah. Inilah pemulihan dignity, kemuliaan manusia. Matthew Henry memberikan kepada kita suatu penjelasan yang lebih jelas. Apa artinya agar mereka memandang kemuliaanku? Itu artinya agar kita orang percaya diubahkan, ditransformasi menjadi serupa dengan gambar Kristus di dalam kemuliaan yang semakin besar. Memandang kemuliaan Yesus, inilah kerinduan Tuhan Yesus bagi kita. Pemulihan gambar Allah. Kita dipulihkan agar semakin hari kita makin serupa dengan gambar Kristus di dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudara, doa diberikan supaya kita bisa menikmati pemulihan dari Allah, supaya kita dibebaskan dari dosa dan diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Inilah yang seharusnya menjadi isi doa kita yang paling utama. Inilah doa yang memuliakan Tuhan. Masalah penyakit, menghadapi ujian, usaha, pekerjaan, karir, teman hidup, itu adalah konteks kehidupan yang melaluinya kita dipulihkan, dibebaskan dari dosa, dan ditransformasi menjadi serupa dengan Kristus. Saya ambil contoh, ketika kita sakit, kita memohon Tuhan tolong sembuhkan. Itu penting kita doakan. Tetapi apa yang paling penting? Bila Tuhan berkenan menyembuhkan, Tuhan tolong aku mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dan dengan demikian juga sebaliknya. Aku mengerti apa yang Tuhan inginkan melalui penyakit ini. Bahkan kita berdoa, ajar aku ya Tuhan, agar aku tetap memuliakan Tuhan di dalam sakit ini. Pada akhirnya, doa dikaruniakan kepada kita adalah untuk kemuliaan Bapa. Yohanes 14 ayat 13 menyatakan kepada kita. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jawaban doa kita bukan untuk keinginan kita, tetapi pada akhirnya adalah agar Allah dimuliakan. Tetapi sayang sekali saudara-saudaraku, seringkali kita hanya senang pada bagian pertama dari ayat ini. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan kita langsung mengklaim itu di dalam banyak hal. Dan kita lupa, tujuan akhirnya adalah agar Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Itu yang pertama, kerinduan Tuhan Yesus bagi kita. Dan seharusnya merupakan kerinduan kita. Dan menjadi hal utama di dalam doa-doa kita. Yang kedua, mengapa Yesus merindukan bahwa dimanapun ia berada, kita juga berada bersama-sama dengan dia. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku
ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Apakah kerinduan Tuhan Yesus bagi kita? Persekutuan dengan Allah, di dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara terkasih, sekali lagi saya mengutip Matthew Henry. Matthew Henry mengatakan, di dalam persekutuan dengan Kristus, orang percaya mengecap dan menikmati kasih Allah supaya orang percaya dihiburkan. Dan jika kita aplikasikan di dalam doa dikaruniakan, hak istimewa ini dianugerahkan untuk kita, supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Supaya kita bisa menikmati kasih Allah, dan di dalamnya kita mendapatkan penghiburan sejati. Philip Yancey mengatakan, doa merupakan tempat Allah dan manusia bertemu. Dan ketika bertemu, tidak ada yang paling indah selain pertemuan pribadi yang saling mengasihi. Saudara-saudara terkasih, doa adalah hak istimewa bagi kita orang percaya untuk menikmati Allah. Menikmati persekutuan dengan Allah yang begitu mengasihi kita. Dan inilah yang seharusnya mendatangkan sukacita, damai sejahtera, melampaui permintaan-permintaan kita, melampaui keinginan-keinginan kita, melampaui apa yang seringkali kita sebut sebagai berkat-berkat Allah. Di dalam doa kita bisa menikmati, apa artinya seperti dalam Roma 5 ayat 5, kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita, kiranya memenuhi hati kita dengan sukacita. Atau Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Ketika merenungkan hal ini, saya mengingat papa saya. Ketika papa saya meninggal hampir 16 tahun yang lalu, saya sangat lama lepas dari kesedihan dan kerinduan kepadanya. Lalu saya pikir-pikir, apa sih yang saya rindukan dari seorang papa saya? Kami tidak seperti anak-anak yang lain. Tidak banyak permintaan-permintaan kami sebagai anak-anak yang dipenuhi, selain tentunya kebutuhan-kebutuhan pokok. Seingat saya, hampir tidak ada mainan yang dibelikan untuk kami. Tidak ada hadiah ulang tahun. Perayaan ulang tahun pun tidak. Setiap kali kami ulang tahun, hanya diingat, dicium, didoakan, dan dipeluk. Lalu saya pikir-pikir, apa yang saya rindukan dari ayah saya? Apa yang saya begitu kehilangan? Apakah pemberian-pemberian? Dan di dalam perenungan saya, seorang anak yang tidak banyak mendapatkan permintaan-permintaan. Lalu apa yang saya rindukan? Tidak ada satu hal yang saya rindukan selain waktu bersama dengan dia. Seorang yang saya tahu begitu mengasihi saya. Saya begitu merindukan dikala papa bermain-main dengan kami, berpelukan. Tidak ada hal yang lebih penting. Tidak ada hal yang paling saya rindukan. Bukan pemberian-pemberian dari papa saya. Tetapi waktu-waktu bersama dengan papa. Waktu-waktu bersama dengan seorang yang saya tahu. Mengasihi saya. Mau berkorban. Melakukan apapun bagi saya. Papa saya seorang kepala sekolah SD. Dan begitu banyak pengorbanan dia lakukan
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Tentunya Bapa Surgawi tentu melampaui itu semua. Kasih-Nya sempurna. Dan doa adalah hak istimewa untuk menikmati, mengalami persekutuan dengan Bapa Surgawi yang mengasihi kita dengan sempurna. Doa melampaui jawaban-jawaban atas apa yang kita inginkan. Doa melampaui jawaban-jawaban atas permintaan kita. Di dalam doa, kita menikmati persekutuan dengan Allah. Di dalam doa kita mengecap kasih Allah. Ketika kita mengecap kasih Allah, di sanalah ungkapan jadilah menurut kehendak-Mu mendapatkan makna yang sesungguhnya. Saya akan mengakhiri perenungan ini dengan satu kisah nyata yang dituliskan Philip Yancey di dalam bukunya Doa. Suatu kesaksian dari seorang yang bernama Jacqueline yang menderita suatu penyakit dengan rasa sakit yang luar biasa. Dan inilah kesaksiannya. Aku merasa seperti dilindas sebuah truk. Aku menghabiskan sebagian besar hari meringkuk di tempat tidur seperti janin dalam rahim. Anda tidak dapat mengukur dengan skala dan tingkat rasa sakit itu. Jarang sekali saat-saat kelegaan muncul. Aku mulai mengunjungi situs-situs bunuh diri. Aku sekarang memahami alasan orang bunuh diri. Bunuh diri adalah satu-satunya cara mengakhiri rasa sakit ini. Allah jaga Jackie agar tidak bunuh diri. Biarlah ia melihat bahwa kau masih mencintainya. Suamiku berdoa. Namun bagiku doa itu tampaknya paling aneh dari semua. Aku akan mengatakan, Allah, tolong aku melihat bahwa Engkau masih mencintaiku. Tetapi hal ini tampak mustahil. Seperti memohon untuk memenangkan lotre. Tetapi Allah mulai menyingkapkan. Allah memakai berbagai cara untuk menyatakan kepadaku, aku mengasihimu, Jacqueline. Aku selamat dari depresi. Hal itu mengubahku selamanya. Aku dulu melihat doa sebagai caraku membuat Allah melakukan apa yang aku inginkan. Tetapi sekarang aku melihat doa sebagai caraku berada dalam apa yang Allah lakukan. Berada di dalam pelukan kasih Allah. Dan hanya bergantung kepadanya. Dia yang mengasihiku. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini mungkin doa-doa kita masih banyak seputar permintaan. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Doa-doa kita masih sejumlah list permintaan-permintaan kita. Belum sempurna memang, saya pun demikian. Tetapi kabar baiknya, Tuhan sangat memahami kita. Ia mengasihi kita. Tuhan mau mendengar kita. Namun Tuhan terus rindu mentransformasi, merubah kita melalui doa. Kiranya doa-doa kita terus bertumbuh seturut kerinduan Tuhan Yesus bagi kita. Supaya di mana ia berada, kita juga berada bersama-sama dengan dia. Supaya kita terus memandang kemuliaannya. Kita diubahkan
semakin serupa dengan Kristus. Kita makin diubahkan di dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan di dalam doa, kita terus menikmati persekutuan dengan Dia. Kita mengecap dan menikmati kasih Allah yang begitu besar. Ya Tuhan, ajarlah kami terus berdoa. Amin.